Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Kalaulah kurang sedikit masalah keduniaan itu adalah hal biasa. Jangan sampai mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, hadirin rahimakumullah, dalam acara penentram kolbu pengiring berbuka puasa, yang mana acara ini kita tayangkan untuk menjelang berbuka puasa, yang mudah-mudahan kita sambil menunggu waktunya berbuka, kita mendengar nasihat-nasihat yang mudah-mudahan yang memberi nasihat, yang menerima nasihat, semuanya dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRN TV, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya, orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, dia pasti berusaha maksimal mungkin untuk menahan nafsunya, untuk menahan keinginan yang keluar dari hawa nafsunya. Jika keinginan tersebut ingin melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang mampu untuk menahan nafsu ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, tidak ada balasan kecuali sorga bagi dirinya. Nah, di sini kita bisa merasakan, apabila kita sebagai seorang muslim, apabila kita mengaku sebagai seorang mukmin, pasti takut akan kebesaran Allah, pasti takut akan kekuasaannya Allah. Tidak ada orang muslim, tidak ada orang mukmin yang tidak takut kepada kebesaran, kepada kekuasaannya Allah. Kalau kita tidak takut akan kebesarannya Allah, akan dipertanyakan, muslim atau mukminkah kita? Sebab orang muslim, orang mukmin bakal ingat firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, di sini apabila kita ingin menahan nafsu, banyak terkadang di antara kita menahan nafsunya ini memang betul-betul serius, baik itu lisannya, pemikirannya, amaliyahnya, semuanya bertahan, semuanya dapat mengekang hawa nafsunya untuk tidak berbuat, untuk tidak bertindak kemaksiatan. Tapi banyak juga yang takut kepada kebesaran Allah, yang takut akan kebesaran Rabb-nya, itu hanya di lisan saja. Apabila ditanya, kamu takut nggak akan siksanya Allah? Oh, saya takut. Tapi tetap maksiat dilaksanakan. Tapi tetap perbuatan-perbuatan tercela itu dilaksanakan. Nah, ini sama saja dengan tidak takut akan kebesarannya Allah. Lisannya ngomong takut kepada Allah, tapi tetap apabila ada kawan mengajak bermain judi, mabuk, atau perbuatan-perbuatan yang lain, dengan ringan hati, dengan enteng hati, judi tetap merambah kemana-mana, pemabukan tetap bertambah, bahkan yang masih muda-muda juga, baik itu mabuk yang berkaitan dengan alkohol yang dihisap dan lain-lain dan lain-lain, malah makin bertambah banyak. Sementara ketika ditanya, takutkah engkau akan siksanya Allah? Takut. Sementara seharusnya kita sama-sama menyadari semua manusia itu pasti mati. Kalau mukmin bakal meyakini itu. Matinya juga hanya
berpindah tempat. Dalam arti kata, setelah mati ada siksa kubur, ada kehidupan yang lain setelah mati. Namanya akhirat. Semua orang mukmin, semua orang Islam, semua orang Muslim mengakui dan percaya tidak ada tempat kembali, hanya dua di akhirat itu. Kalaulah tidak ke surga, pasti ke neraka. Kalaulah tidak ke neraka, pasti seorang tersebut ke surga. Semua Muslim, semua orang Islam, ketika ditanya, akan kemanakah cita-cita kamu setelah mati? Pasti jawabannya semuanya, cita-cita saya akan kembali ke surga. Cita-cita saya, bagaimana caranya saya supaya masuk ke surga. Tidak ada pernah terdengar cita-citanya ingin masuk neraka, kalau orang Muslim. Tapi mengapa ketika cita-cita kita dengan keras, dengan semangat, lisan kita ingin ke surga, pekerjaan kita, amaliyah kita, tidak ada yang menyatakan seseorang itu ingin masuk surga. Perbuatan tercela tetap dijalanin. Bahkan ketika seseorang, temannya, keluarganya mengajak, kembalilah kepada pengampunan Allah. Asyari'u ila maghfirah. Kembali kamu kepada pengampunan Allah. Ayo kita sholat, ayo kita masuk masjid, ayo kita berpuasa. Bahkan saat ini masih banyak di jalan-jalan kita lihat orang banyak yang tidak berpuasa. Nah, ketika dia tidak berpuasa, ditanya apa agamanya, Islam. Wajibkah puasa? Wajib. Kenapa tidak dilaksanakan? Banyak alasan, banyak alasan, banyak alasan. Sementara ketika ditanya cita-citanya, ketika kamu mati, kamu pinginnya, cita-citanya masuk surga atau neraka? Pasti jawabannya masuk surga. Tapi banyak aktivitas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Hadirin rahimakumullah, pemirsa RRN TV dimanapun berada. Jadi mari sama-sama kita arahkan pandangan kita arahkan aktivitas kita untuk menuju surganya Allah. Jangan sampai aktivitas keinginan kita ingin menuju surganya Allah, tapi malah kita membelakangin pintu surga, malah kita arahnya ke arah neraka. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setengahnya para nabi. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wahai manusia, kalian berani membeli neraka dengan mahal. Dengan mahal di situ dengan enteng, dengan tenang hati, dengan ridho hati berbuat kemaksiatan. Bahkan ketika mengeluarkan rupiah juga tidak ragu-ragu untuk berbuat kemaksiatan dengan cara enteng, itu untuk membeli neraka. Mengapa ketika ingin membeli surga kamu tidak berani, padahal perbuatan itu sangat ringan? Dengan cara berzakat misalnya, dengan cara sholat misalnya. Zakat akan menambahkan harta kita. Zakat untuk supaya kita tidak miskin hidup di dunia. Baik itu sedekah, infaknya tidak membuat miskin. Allah sudah menginformasikan, Allah sudah memfirmankan, bahkan menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, baik itu mengeluarkan hartanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, semuanya akan dibalas berlipat-lipat. Dalam arti kata, pekerjaan yang ringan yang nantinya akan dibalas banyak juga, kita tidak berani. Sementara belanja ke neraka dengan harga yang mahal, kita mampu, enteng kita melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat kita pertimbangkan di hati-hati kita, di diri-diri kita, bagaimana caranya untuk membeli surga dengan harga yang ringan dan kita berani. Jangan sampai kita mau membeli neraka, harganya mahal, malah kita enteng untuk melaksanakan. Jangan sampai seperti itu. Dan apabila di antara kita sudah ada yang terlanjur ke arah sana, ke perbuatan-perbuatan seperti itu, terbawa teman, terbawa pergaulan, terbawa lingkungan misalnya, baik itu pemabukan, perjudian, dan hal-hal lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pengampunan, apalagi di bulan suci ini. Membuka pintu rahmat, pintu pengampunan, dan kita juga terbersih keinginan kita secara besar, baik lisan, hati kita, pemikiran kita, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menerima taubat kita insyaallah. Hadirin rahimakumullah,
karena waktunya juga sudah mendekati maghrib, mudah-mudahan di acara penentram kolbu pengirim buka puasa hari ini cukup segitu aja, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.